Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya muliakan sahibul bait Tuan Syekh Haji Ismail Rayyan beserta keluarga besar Pondok Pesantren Batu Salam, yang saya hormati Gubernur Riau Bapak Dr. Haji Samsuar MSI, yang saya hormati tuan-tuan para musyid, para khalifah, baik yang datang dari Rokan Hulu, yang datang dari Rokan Hilir, dan dari mana pun datangnya, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, dan yang saya banggakan adik-adik santri, siswa SMP dan SMA yang saleh dan salihah begitu pada wajib haji. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berkah ini kita dapat berhimpun di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah rahmati dan ridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Benarlah kata Pak Gubernur tadi dan Tuan Haji Ismail Rayyan, saya sebelum ini sudah pernah duduk di sini. Senanglah hati saya ini berjumpa kembali dengan tuan-tuan sekalian, apatah lagi dengan adik-adikku. Saya tahu mulai sholat subuh, baca Al-Quran, belajar paginya, siangnya dan malamnya, ditambah duduk lagi mengerti latih. Tapi kata Said Ja'far Az-Zanji, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah, bahagialah orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang jauh dari rumah, dari daerahnya. Adik-adik ini mungkin nanti mengantuk. Tak apa, mengantuk. Bisikkan pada yang mengantuk, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam, yang artinya gembiralah, bahagialah orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, kita yang hadir pada malam hari ini, jangankan kita yang muslim yang beriman dulu, tuan-tuan sekalian, bahkan dalam riwayat dikatakan Abu Lahab, memanglah beliau pamannya Rasulullah, hanya karena beliau gembira menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata setengah riwayat mengatakan diringankan azabnya pada setiap hari Senin.
diingatkan yang dia sangat kafir dan menentang Rasulullah, apalagi kita. Tidakkah kita tahu bahwa Ashabul Kahfi, adik-adik sekalian, kan pernah mendengar cerita Ashabul Kahfi? Tentulah pernah. Beratus tahun hidup dalam gua itu. Hanya karena cinta kepada Ashabul Kahfi. Siapa yang mencintainya? Seekor anjing. Yang kata riwayat mengatakan karena cintanya anjing itu kepada Ashabul Kahfi dimasukkan dalam surga. Itu anjing. Yang kata muallimah itu dulu, anjing itu najis bukan Allah, masuk surga. Kalau saya teringat ini cerita anjing ini, adik-adik sekalian, di tahun 1980-an saya kan tinggal di Silang. Kalau ada anjing, kami pungkap. Kami luka. Kalau luka horizontal, kalau pungkap vertikal. Sama lah. Dia mati. Sonang hati itu menengok anjing itu mati. Begitulah dia. Tahun 80 tinggal lagi. Asal masuk anjing ke tanah bersilang, kami bajak. Dibunuh waktu itu. Tapi tahun 2000, adik-adik sekalian, 2007-2008, saya pernah berdakwah di dua negeri. Yang satu Pahang, yang satu Johor. Yang Johor ini di suku Seletar, di bagian selatan Johor. Maka tinggal di pantai, di laut. Kalau tahun 80-an itu kami menengok anjing, kami lempar. Tapi waktu itu saya berdakwah di suku Seletar namanya. Suku Seletar, suku yang tinggal di laut ini. Yang suku ini kepercayaannya terhadap benda-benda baik. Nampak dia yang bosa, batu bosa disembah, nampak dia kayu besar disembah, dan yang baik-baik. Saya tinggal selama 1 minggu di sana. Yang saya tengok itu semuanya. Setiap hari. Jadi rumah orang itu hari sekali. 1 minggu saya tahu orang. Rumah orang itu terbuat dari batang pinang yang dipotong-potong. Jadi nampak segalanya di bawah rumah. Begitulah mereka hidangkan kepada kami opus umi sama ikan masak. Di bawahnya ada babi, di bawahnya ada anjing. Yang lebih parahnya lagi, ikan masak pakai dandang besar, masak nasi. Dikacau, pakai buluh, pakai bambu. Setelah dikacau supaya dia rata semua nasi tadi, disandarkan ke pokok tadi. Itu habis dimakan anjing, dijilek anjing habis. Dia bawa sampai aja. Barulah saya tahu keindahan keagungan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kita asal-asal mengharamkan, tak boleh. Kita tinggal di Pekanbaru, mudah kita makanan yang halal, dan mudah kita menghindari makanan haram. Tapi pada suatu waktu kita berdakwah, yang haram boleh kita makan. Begitulah adik-adik sekalian. Jadi anjing yang mengawal Allah itu kata alim-alimah kita, boleh dia masuk surga. Kata sebagian riwayat hanya cinta kepada ashab. Tidakkah adik-adik sekalian mendengar kabar, mendengar cerita tentang Bilal Rabah? Beliau sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafatnya Rasulullah, beliau pun menangis tak henti-henti. Dan sikap yang beliau ambil adalah pergi ke Yaman, karena beliau tidak tahan melihat orang yang dicintainya, orang yang dikasihnya meninggal, wafat. Tak tahan beliau. Akhirnya hijrah ke Yaman, menyendiri di Yaman. Tak tolong tuan-tuan sekalian, karena sedihnya. Ketika zaman Umar bin Khattab, bertemulah beliau kepada Bilal Rabah.
wahai Bilal. Dan memanglah Bilal pernah bermimpi ditegur Rasulullah, ya Bilal, kenapa engkau ini? Kenapa engkau seperti ini? Tak boleh. Seakan-akan ada teguran, datanglah ziarah ke Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah, berangkatlah beliau ke Madinah. Memang berjumpa dengan Khalifah kedua Umar bin Khattab. Hadirin sekalian, Umar bin Khattab meminta kepada Bilal, Bilal, azanlah, obanglah. Itu yang menyuruh presiden. Tapi Bilal tak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak tahan menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak tahan beliau. Asal sampai di kalimat itu, beliau pasti menangis. Ditolaknya permintaan Umar bin Khattab. Tetapi adik sekalian, cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain, tahu bahwa Bilal bin Rabah ada di Madinah. Maka datanglah kedua yang mulia ini, dua pemuda surga ini. Wahai pakcik, tolonglah. Siapa yang tahan, yang bisa menolak permintaan cucu yang sangat disayang Rasulullah SAW? Kalau begitu dia. Dan beliau yakin dia akan mampu menyebut kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi karena permintaan Hasan dan Husain, naiklah beliau ke atas Ka'bah dan mulailah beliau azan berteruskan. Sebaik beliau memandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masyarakat Madinah terkejut. Yang tidur terbangun, duduk yang duduk, bangun yang bangun, berlari keluar rumah, seakan-akan Rasul hadir di tengah-tengah mereka. Selama sekian tahun, dan dikatakan 2 atau 3 tahun, barulah mereka mendengarkan suara itu lagi, dan mereka menyangka seakan-akan Rasul hadir pada saat itu. Tuan-tuan Khalifah, itulah wanita. Rabitah bisa dengan terjemahkan dan takrifkan. Payahnya kalau ditakrifkan bisa salah ya putus sekali. Macam mana kita ingat Rasulullah, itulah ketika masyarakat Madinah terlena, terlalai, tidak ingat Rasulullah, diperdengarkan suara Bilal Rabah, teringatlah kembali Rasulullah, orang yang sangat mereka cintai. Dan kita ini menjadi sekalian, hadir dari jauh maupun dari dekat. Kata Syekh Al-Ja'far Al-Barzanji, "Fatuha man kana taqzimuhu liman kana taqzimuhu sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, maka bahagialah, gembiralah orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita berjumpa di surga Allah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari sekalian dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Begitulah pendapat rajih yang terunggul. Rasulullah, dan kita semuanya tahu bahwa Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 yang kata sebagian ulama dan hukama, makna kenapa Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 ini bukan tanpa makna, bukan tanpa isyarat, bukan secara kebetulan, itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, dengarkan kaitannya. Apa makna 12 ini? Tanggal 12 ini mengisyaratkan bahwa yang lahir ini membawa satu ajaran, satu agama yang berpokok kepada 12 perkara. Itulah maknanya. Yang lahir ini tanggal 12 itu mengisyaratkan bahwa yang lahir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu ajaran yang berpokok kepada 12 perkara. Itulah arti makna 12 Rabiul Awal. Apa dia? Rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan.
Rukun Islam berapa perkara? 5 perkara. Rukun iman 5 tambah 6 11. Tambah 1 rukun ihsan yang maknanya, yang kalimatnya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rukunnya 1, seboleh tambah 1. Fasih warga bahasa Riau. Lebih fasih saya dari tuan-tuan lagi. Mama saya waktu itu, ayah saya waktu tanah putih. Saya kan asli Riau, cuma lamanya di sini. Soal bahasa atau bahasa Riau kalah Pak Gubernur. Jadi ayat sekalian, Rasulullah dilahirkan tanggal 12 yang maknanya mengisyaratkan bahwa yang lahir membawa satu ajaran agama yang berpokok kepada 12 perkara: rukun Islam, rukun iman, dan rukun Islam. Apakah Islam itu sudah bersinar di hati kita? Apakah iman itu sudah bersinar di hati kita? Apakah ihsan itu sudah bersinar di hati kita? Yang kata Imam Ibnu Athaillah dalam salah satu hikmah dalam hikamnya itu, maqaidul anwar al-qulub wal asrar. Ini nanti kalau sudah tamat nanti SMP sanawiyahnya, tamat aliyahnya, terus menyambung. Itu luar biasa cadangan berapa puluh tadi supaya bisa baca kitab semua. Amin ya rabbal alamin. Maqaidul anwar al-qulub wal asrar. Bermula tempat terbitnya cahaya-cahaya adalah hati. Al-qulub wal asrar. Bermula tempat terbitnya cahaya-cahaya itu adalah hati. Kalau di alam semesta ini tempat terbitnya cahaya adalah langit, adanya bintang, adanya bulan, adanya matahari. Tapi di badan kita tempat terbitnya cahaya-cahaya itu adalah al-qulub wal asrar, hati, tuan-tuan sekalian. Al-qulub ini tempat terbitnya nur at-tawajjuh. Itulah cahaya Islam dan itulah cahaya iman. Dan adapun al-asrar ini tempat terbitnya nurul muwajahah, tempat terbitnya nurul ihsan, al-asrar. Jadi adik-adik sekalian, hati ini banyak lapisan-lapisannya. Al-qulub ini hati banyak lapisan-lapisannya, dan lapisan yang paling dalam adalah al-asrar atau sir. Itulah tempat terbit nurul ihsan. Di mana kita tahu kalau cahaya Islam kita itu bersinar? Di manakah kita tahu kalau cahaya iman kita bersinar? Dan macam mana kita tahu kalau cahaya ihsan kita itu bersinar? Memahami agama tidak boleh sepotong-sepotong. Tak boleh mengambil satu bagian dari agama itu, karena para nabi, para rasul, mereka menjalani hidup mereka itu dengan agama yang sempurna, bukan mengambil satu bagian dari agama. Jadi begitulah, ada yang Islam, ada yang iman, ada yang ihsan. Jadi saya ulang pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau kita sudah mengaku Islam dan Islam itu bercahaya, bersinar? Macam mana kita tahu kalau iman kita bersinar dan ihsan kita bersinar? Kalaulah cahaya Islam kita itu bersinar, ini kata Ibnu Athaillah, wajada halawatan amal zahir. Tanda Islam, cahaya Islam kita bersinar itu adalah kita merasakan manisnya amal-amal yang zahir.
Apa amal yang zahir? As-salati wa qira'atil Qur'an wa ghairiha min al-a'mal az-zahirah. Seperti sembahyang, seperti membaca Al-Quran, seperti zikir dan lain-lainnya min al-a'mal az-zahirah, dari amal-amal yang zahir. Jadi amal ini ada yang zahir dan ada yang batin. Sembahyang kita, adik-adik sekalian, kita rasakan manisnya sembahyang. Kita baca Quran, kita merasakan lezatnya membaca Quran. Kita berzikir, kita merasakan manisnya berzikir, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dikatakan kam min zakirin la yatma'in. Berapa banyak orang yang berzikir tapi tak tenang hatinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala zikir telah menenangkan hati. Masalah bertubi-tubi datang kepada kita. Kita baca Quran, seharusnya bila baca Quran tenanglah hati. Betapa susah kepada. Jadi adik sekalian, tanda Islam kita bersinar, wajada halawatal amal zahir. Dirasainya manisnya amal yang zahir itu. Jadi amal yang zahir itu seperti sembahyang, seperti baca Quran, seperti zikir dan lain-lain. Lalu dari mana kita tahu bahwa iman kita bersinar, memancar dia? Wajada halawatal amalil batin. Dia merasakan manisnya amal batin. Apa dia? Al-ikhlas, was-sidq, war-ridha, wa ghairiha min al-a'mal al-batinah. Seperti ikhlas, seperti kejujuran, seperti ridha dan amalan-amalan lainnya dari amal-amal yang batin. Tadi sebutkan amal yang zahir, sekarang amal yang batin. Ini amal batin yang luar biasa. Ikhlas. Ketika kita bersedekah, ayat sekalian, kita ikhlas, kita merasakan manisnya ikhlas itu. Merasakan manisnya itu, manisnya ikhlas itu. Jujur itu, berridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ditimpa ujian-ujian, musibah-musibah, dan kita sedih dan kita ridha terhadap ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita, orang yang bersinar imannya, maka dia akan merasakan manisnya ridha itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bersinar Islamnya, bersinar imannya, dan kalau bersinar ihsannya, adik-adik sekalian, wajada halawatul musyahadah, maka dia akan mendapati, tuan-tuan sekalian, manisnya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yusyahidullah fi kulli syai'in, maka dia akan menyaksikan Allah di tiap-tiap segala sesuatu. Jadi Pak Khalifah dan hadirin sekalian, kalimatnya fa yusyahidullah fi kulli syai'in, dia menyaksikan Allah itu dalam tiap segala sesuatu. Dilihatnya pokok, mata zahirnya melihat pokok, hatinya menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar sesuatu yang dia tengok, dan hatinya batinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya sampaikan adik-adik hadirin dan saudara sekalian bahwa amal itu dia terbagi 3 perkara. Amal itu terbagi 3 perkara. Yang pertama namanya amal al-syari'ah, amal syariah. Yang kedua amal tariqah, dan yang ketiga amal al-haqiqah. Inilah 3 amal. Amal itu terbagi 3. Apa fungsi amal syariat? Yang zahir-zahir ini diislahil jawarih, untuk membaguskan yang nampak-nampak ini, membaguskan mata, membaguskan pendengaran, membaguskan
penglihatan dan lain-lainnya. Itu namanya liislahil jawar. Itu amal syariat. Apa namanya amal syariat? Amal syariah. Ada namanya amal tariqah. Amal tariqah itu fungsinya, tugasnya liislahil qulub, untuk membaguskan hati kita, membaguskan hati. Dan yang terakhir amal haqiqah liislahil arwah, maknanya tugasnya itu adalah untuk membaguskan ruh kita, supaya ruh kita ini hadirin sekalian kenal siapa Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bertanya, adakah kita boleh berdialog dengan ruh? Bukan sudah tempatnya, tapi tuan-tuan sekalian, mengenai ruh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, nak membuktikan bolehnya itu, nak membuktikan boleh dan bisa itu. Sampai di langit pertama, di langit kedua, semuanya beliau berjumpa dengan para nabi dan mengucapkan salam dan menyerah kabar. Bahkan ketika berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu sudah wafat pada 3.000 tahun yang lalu. Nabi Musa itu sudah wafat dalam 3.000 tahun yang lalu, dihitung pada masa itu 3.000 tahun Nabi Musa sudah wafat. Berjumpa dengan Rasulullah ketika dititahkan oleh Allah supaya sembahyang 50 kali sehari sembahyang. Ketika berjumpa dengan Nabi Musa yang itu sudah wafat lama, tuan-tuan sekalian, memberikan nasihat kepada yang hidup. Uang mati memberikan nasihat kepada orang hidup. Sudah lama wafat, janganlah begitu. Dalam riwayat itu begitulah kita, dari 50 kali sehari sembahyang dikurangi adik-adik sekalian menjadi dia 5 waktu sehari salat. Salam siapa ini? Salam ruh. Salam ruh. Ketika kita ziarah ke kubur, jangan adik-adik, ibu-ibu sekalian, jangan kita sangka orang yang mati itu dia mati. Tak ada orang mati itu mati. Ketika orang itu mati wafat, itulah awal kehidupan. Yang sekarang ini ecek-eceknya dunia. Sekarang ecek-ecek. Ketika kita mati, berhenti nafas kita, itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Artinya tidak ada orang mati itu mati. Mereka hidup, bahkan matinya lebih hebat dari hidupnya. Luar biasa. Orang bertanya sama saya, bisa Tuhan mau mati itu mendoakan orang hidup? Cuman saya berdalil saja, saya tidak menjawab iya atau tidaknya. Kalau kita berziarah ke kubur, maka Rasulullah perintahkan kepada kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlan diyar, yang artinya adik-adik sekalian, keselamatan dan kesejahteraan untuk wahai penghuni kubur. Kan begitu tuh artinya. Kira-kira adik-adik ini yang ada di depan saya ini, saya tanya, adik sekalian, ketika kita mengucapkan salam, adakah salam kita dibalas? Dibalas ya? Saya tak tahu nggak dibalik? Dibalas. Dan Allah, atas takdir Allah, salamnya orang mati kepada orang hidup itu tidak diperdengarkan. Kalau mana nak kita mendengar salam orang mati? Lain. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal mu'minat fa inna insyaallah bikum, insyaallah kami akan menyusul. Itu
orang kubur menjawab salam wa alaikumussalam, yang artinya dan keselamatan atas kamu juga. Jadi tuan-tuan sekalian, para khalifah kan baru kita sama ulama, doktor dari yang saya tanya kesempatan ini menguatkan hati, karena terbaca saya dalam wasiat akhir Syekh Abdul Quran, wasiatnya, engkau bacalah ini Yasin atau Fatihah, niscaya aku akan doakan engkau. Bacalah Fatihah, hadiahkan kalau itu untuk aku, niscaya aku akan doakan engkau. Dan hadis banyak begitu juga. Cuma dalilnya kepada Syekh Quran dalam wasiatnya, bacakan sebalik, yang paling tidak sebalik, aku akan doakan padamu. Saya tanya kepada dokter itu dari apa? Boleh tadi. Boleh. Tapi kok hati ini saya sendiri betul. Boleh. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, balik lagi. Amal tadi itu amal syariat, amal tarikat, dan amal hakikat. Dan setiap amal ini kepada tiga pokok amal. Amal syariat dia pokoknya kepada tiga pokok amal. Amal tarikat tiga pokok juga, dan amal ketiga juga. Amal syariat pokoknya kepada tiga pokok amal syariat zahir tadi. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah taqwa, dan yang ketiga adalah istiqamah. Itu dalam kitab-kitab lama tuh tuan-tuan sekalian. Orang yang bisa istiqamah itu dia bisa disebut wali dia. Itu ada istilah kitab-kitab qayyul makan dan qayyul zaman. Ada istilah qayyul zaman, qayyul makan, melipat tempat dan melipat zaman. Zaman itu bisa dilipat. Ada dia tahu dilipat. Zaman itu dilipat, makan itu tempat dilipat. Apa contohnya? Banyak sering kita mendengar cerita melipat tempat ini. Hari ini di Pekanbaru, banyak lagi tidak ada Pekan Hilir. 1 menit 2 menit sampai. Makanya dulu banyak yang berlaku situ, dan itu tidak ada di zaman itu. Kau sepojak tuan guru tuh di situ, itu sudah sampai di Mekah katanya. Itu namanya qayyul makan. Ada orang mampu mengkhatamkan Quran satu ayat sekian juz. Selalu diceritakan. Makanya saya dalam tulisan saya tak pernah saya menceritakan tentang kelebihan itu. Khawatir hilang keilmiahan tulisan itu. Tapi supaya kita tahu, adik-adik serta hadirin hadirat sekalian, selalu kita mendongak orang terbang di udara, berjalan di atas air. Itu dikatakan Ibnu Athaillah itu keramat koci. Kenapa dikatakan keramat koci? Yang oleh sebagian orang itu tujuan akhirnya salah. Tujuan akhir adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itulah tujuan akhirnya. Kalau tadi saya sampaikan manisnya dalam ibadah itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah ma'rifatullah ta'ala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan bahwa bisa terbang di angkasa, bisa berjalan di atas air, bisa melompat tempat yang tinggi? Itu dikatakan keramat kecil, karena hal-hal seperti itu bisa dibuat oleh orang-orang kafir. Orang kafir, orang fasik bisa berbuat demikian. Oleh karena itu Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, bila engkau melihat orang yang terbang di angkasa, berjalan di atas air, tengok sembahyangnya. Kalau sembahyang itu salah. Tengok sembahyang.
kali lipat. Setiap kali kita menghabiskan wajib itu, selalu kita berdoa. Nas'aluka al-istiqamah, minta istiqamah. Karena istiqamah ini orang beriman pun payah menjadi. Yang beriman payah menjadi. Jadi tuan-tuan, dan hadirin sekalian, kalau sudah begitu tanda-tanda yang bercahayanya Islam, bercahayanya iman, kemudian bercahayanya Islam. Yang terakhir, macam mana cara kita memantapkan cahaya-cahaya tadi. Hanya di langit sana kan banyak cahaya. Ada cahaya bintang, tidak begitu kuat cahaya. Ada cahaya bulan, tidak begitu kuat juga cahaya, tapi lebih kuat cahaya bulan dan cahaya bintang. Ada cahaya yang lebih kuat lagi, nama cahaya matahari. Jadi kita ingin al-qulubul asrar itu cahaya seperti matahari. Ditahqiqlah dia, dimantapkan dia. Contoh yang saya contohkan tadi tuan-tuan sekalian, seperti amal batin, seperti al-ikhlas. Kalau kita sembahyang ini, kata para ulama sufi, tuan-tuan sekalian, kita sembahyang ikhlas, mengharapkan surga, itu belum sempurna ikhlas. Ikhlas juga, tapi belum sempurna ikhlasnya itu. Belum tahqiq, dia belum mantap lah, begitu kata beliau-beliau. Kalau kita sembahyang, tuan-tuan sekalian, kalau takut neraka, belum lagi. Kalau kita beribadah ikhlas karena surga, itu kan untuk kepentingan diri. Kita ibadah itu untuk kesenangan, bukan untuk kesenangan kita. Adik-adik sekalian, kita beribadah sampai ke tahap bukan untuk kesenangan kita. Kalau kita beribadah ingin masuk ke surga, itu kan kesenangan kita. Kita beribadah untuk kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setiap kita memulai zikir, ilahi anta maqsudi wa ridhaka. Maka teringatlah saya satu perkataan Ibnu Athaillah, irhal min kaunin ila kaunin, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau itu berjalan dari satu alam kepada alam yang lain. Adik-adik sekalian, maknanya itu la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau berjalan dari satu alam kepada alam yang lain. Walakin akan terirhal minal akwan ilal mukawwin. Begitu kata beliau. Akan tetapi berjalanlah engkau dari alam-alam kepada pencipta alam. Maksudnya begini, adik sekalian, kita berlangsung untuk sampai ke tahap itu. Berangsur kita untuk sampai ke tahap itu. Kalaulah kita beribadah mengharapkan surga, surga itu ciptaan Allah dan kita ini ada ciptaan Allah. Kita beribadah mengharapkan kesehatan, kesehatan itu juga ciptaan Allah. Mengharapkan dipanjangkan umur, itu juga ciptaan Allah. Yang selama ini kita harapan-harapan kita semuanya adalah alam neraka. Semuanya ciptaan Allah. Yang paling betul kalau sampai kita ke tahap ihsan tadi, tuan-tuan sekalian, kita mengharapkan pencipta semua itu, mengharapkan yang menciptakan kesehatan, mengharapkan yang menciptakan panjang umur, yang mengharapkan yang menciptakan surga dan lain-lain yang ada di sekalian. Dia berlangsung langsung. Macam mana caranya? Merasakan manisnya ibadah zahir terlebih dahulu. Kelas 1 itu seperti itu dulu. Bukan kelas 1 sanawiyah ini, bukan. Untuk sampai ke ma'rifatullah itu, tangganya itu adik sekalian, mesti kita merasakan manisnya ibadah yang zahir itu. Sampai bila sembahyang kita dari dulu sampai ke naik asas sembahyang terpikir dunia, asas sampai bila bahkan kita dalam sembahyang itu merancang dalam sembahyang
Kata Imam Al-Ghazali, laqad kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala. Kata Ghazali, teman-teman sekalian, laqad kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala, engkau telah berdusta dengan perkataanmu lillahi ta'ala, bukan main lagi dah. Dalam sembahyang kita lillahi ta'ala, bahkan kita katakan Allah Akbar, Allah yang Maha Besar, tapi dalam sembahyang kita yang kita ingat yang kecil-kecil selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bila kita begitu? Mesti ada perubahan-perubahannya. Sembahyang di waktu sanawiyah, sembahyang di waktu aliyah, sembahyang di S1, dan sampai sekarang mesti ada perubahan-perubahan itu ada sekalian. Apa jalannya? Salah satunya mesti itu pokoknya. Salah satunya bersyukur. Jadi adik-adik hadirin dan hadirat sekalian, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa maksud dari 12 Rabiul Awal itu bahwa Rasulullah SAW membawa ajaran yang berpokok kepada 12 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Belajarlah kalian. Belajar yang Islam, belajar yang iman, dan belajar tentang ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang artinya engkau menyembah, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Bila engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Apa maksudnya? Saya ulang adik sekalian. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah, musyahadah. Makanya kata Abu Hasan Asy'ari, Abu Hasan ini punya murid namanya Abu Musi. Abu Hasan Musi dan Abu Musi punya murid namanya Mu'ta'ilah. Kata Abu Hasan Asy'ari, golongan kami tidak perlu dalil lagi tentang adanya Allah. Allah itu ada atau tidak? Bagi kami tak perlu dalil lagi. Kenapa? Kami tak menengok Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini namanya musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Ini namanya muqarabah. Muqarabah yang elok akan melahirkan namanya musyahadah yang sampai kepada tahap ma'rifat Allah. Jadi adik sekalian, salah satu amalan ini terakhir, salah satu amalan ketika Abu Dzar Al-Ghifari tanya, istri yang tanya pada salah seorang sahabat, apa amalan Abu Dzar Al-Ghifari? Apa amalannya? Amalannya tafakkur. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari dia punya kamar tafakkur aja. Tafakkur kan dia, berdiam-diam, mengingat dosa dan lain-lain. Tafakkur. Disuruh itu bukan tazakkur saja, tapi tafakkur. Apa kata Syekh Rogan dalam syair sindirannya? Mudah-mudahan saya ingat lagi. Lupa, maaf. Bersuluk itu ilmu handalan, mukasyafah muqarabah menyembah Tuhan. Asyik tafakkur berhari-harian, ilmu yang lain tiada lagi. Bersuluk mudah-mudahan tuan-tuan sekalian sudah pukul 10 lewat. Mudah-mudahan penyampaian saya pada malam hari diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya senang dan bahagia berjumpa dengan kalian sekalian, dan mudah-mudahan segala penyampaian yang saya sampaikan tadi sekiranya ada khilaf dan salah, saya aturkan minta maaf, dan kita tutup dengan majlis ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ala niyatina al-khalisah. Al-Fatihah.